Saya kenal Nurdin Ranggabarani sejak saya kuliah di Unram tahun 90 ya. Karena kalau tidak salah beliau angkatan 89 atau 88. Saya masuk 90. Sama-sama demo kita waktu itu. Saya aktivis di Mataram, dia juga, dan kita sama-sama demo. Pernah demo bareng di kantor gubernur waktu kita kuliah. Agresif ya, kuat ya, berani dan menunjukkan resiliensi istilahnya itu. Orang Sumbawa bilang kapal ya. Kapal itu artinya resilient. Jadi nggak gampang dipatahkan. Orangnya menyala, bersemangat terus gitu. Dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang dia kelihatan terlalu agresif begitu. Tapi saya tahu orangnya lurus, orangnya jujur, keberaniannya itu bersumber dari kekuatan niat dan tekadnya, dan lurusnya di dalam perjalanannya. Dia aktivis, di antara aktivis yang relatif senior di kalangan anak muda, meskipun masih muda, pergaulannya luas, di Jakarta juga pergaulannya luas. Waktu saya kuliah di UI, saya bertemu di atas kereta api, dia sedang bersama Pak Bintang Pamungkas dan tokoh-tokoh LBH di Jakarta. Jadi akhirnya dia menjadi anggota DPRD, dan dia sudah menjadi anggota DPRD itu 5 periode sebagai legislatif. Jadi pembacaannya terhadap situasi daerah itu sudah sangat matang. Dan saya bisa bilang paling matang di antara yang lain. Dia ngerti A sampai Z daripada pemerintahan daerah kita ini. Karena itu kalau dia nyebrang ke eksekutif, ini memang waktu yang tepat. Nurdin adalah pemimpin krisis yang diperlukan sekarang. Apapun kelemahannya, kita tutup kelemahannya itu. Tetapi bahwa dia punya kapasitas untuk ngatasin keadaan ini, dialah orangnya. Dia akan mobile ya ke seluruh wilayah, dia akan dekat sekali dengan masyarakat, dia akan dekat dengan pemerintah pusat, dia punya kemampuan lobby yang hebat. Dan karena itulah Partai Gelora mendukung beliau dengan sepenuh hati. Pak Ketua Umum, Pak Anies, sudah memberikan instruksi juga agar kita memenangkan beliau. Nah, saya tentu karena kenal pribadi, ya saya pernah berperjalanan ke luar negeri dan sebagainya juga. Kami pernah bareng-bareng ke Afrika Selatan untuk berkunjung ke makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town. Orangnya pintar, dia menulis buku tentang sejarah Sumbawa. Saya ajak dia ke Tepal, dia menulis buku tentang Syekh Zainuddin Tepal. Pokoknya pengetahuannya lengkap tentang budaya, ekonomi, apalagi politik karena dia di situ. Nah, yang kedua adalah saudara Burhanuddin Jafar Salam. Itu adalah seorang anak muda yang tinggal di Sumbawa, dan saya juga mengenal dari kecil karena tetangga saya saya bertetangga dengan keluarga besar beliau, karena Haji Jafar Salam adalah seorang ulama yang terkenal di Sumbawa, ya, belajar di Mekah dan kemudian menjadi pejabat di Kementerian Agama. Ini juga adalah nama besar dan orang yang sangat kita kenal. Kalau Bung Nurdin tadi kelihatan seperti agresif begitu ya, Bung Burhan atau yang kita sebut BJS adalah orang yang kalem, ya, orang yang dalam, orang yang punya perhitungan. Dan saya kira dua kandidat ini adalah kombinasi yang baik. Ya, kalau Pak Jokowi mengatakan gas dan rem, itu bisa ada pada keduanya gitu. Karena kedua-duanya punya approach dan metode perhitungan yang sedikit berbeda, tetapi orang ini kompak karena mereka teman lama. Mereka ini orang bukan ketemu karena dipersatukan di dalam pilkada, tidak. Mereka orang yang dekat dari awal. Jadi kekompakan tim, jangan kayak kemarin-kemarin itu, baru sebulan bupati sama wakil bupatinya bertengkar. Baru 2 bulan, baru setahun udah bertengkar. Dan akhirnya masyarakat terbengkalai. Kita dua orang ini kita kompakkan dari awal, dan mereka bukan teman lama ya, sama-sama di DPRD. Maka kita bayangkan di Sumbawa juga kekompakan ini akan diteruskan gitu. Nah, jadi banyak sekali alasan kita memilih Nurdin dan BJS untuk situasi krisis dan dalam rangka memenangkan krisis ini. Tidak saja bagi Sumbawa, bagi NTB dan juga bagi Indonesia tentunya. Saya percaya dalam situasi seperti ini, ketika masyarakat menengok foto-foto pemimpin itu, mereka akan melihat orang yang mereka kenal, kekuatannya, tenaganya, energinya, track recordnya selama ini menjadi pemimpin. Bu Nurdin menjadi anggota DPRD 5 periode, itu 25 tahun, itu bukan tanpa strategi, bukan tanpa
reputasi, bukan tanpa kinerja, dan bukan tanpa sesuatu yang dia tinggalkan di pikiran masyarakat. Karena itu sekarang dia baru nyebrang ke eksekutif, saya kira masyarakat akan lihat ini orang kuat. Ini orang yang selama ini menjadi legislatif dan sekarang dia menjadi eksekutif. Tentu dia akan jadi lebih real. Foto dua orang ini, Nurdin dan BJS ini, akan betul-betul menampakkan kepada kita inilah kombinasi kepemimpinan krisis bagi Sumbawa. Dan saya kira ini akan menjadi contoh bagi kepemimpinan krisis di pilkada lainnya di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu saya percaya masyarakat Sumbawa khususnya akan cenderung hatinya untuk memilih pasangan Nur Salam ini, ya, Nurdin Ranggabarani dan Burhanuddin Jafar Salam, di tanggal 9 Desember yang akan datang. Cukup ya?